Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam buat teman-teman semuanya. Oke ya guys ya, jadi kembali lagi di channel YouTube seputar peternakan. Dan pada kesempatan kali ini seputar peternakan mau memberikan informasi tentang apa aja sih kendala dari kita beternak sendiri. Ini tentunya berdasarkan dari versinya seputar peternakan sendiri. Jadi untuk kendala beternak ini tentunya dari teman-teman semua itu mungkin ada yang beda. Nanti yang beda tulis di kolom komentar ya guys. Dan bagi teman-teman semua yang belum klik like dan juga subscribe channel YouTube ini, silahkan klik like dan juga subscribe ya untuk mendukung channel ini kayak gitu. Biar dari kita juga lebih semangat lagi dalam berkarya guys ya. Dan juga jangan lupa untuk menghidupkan notifikasinya agar dapat mengetahui dari updatean-updatean kami, video-video kami untuk berikutnya kayak gitu. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama ya, kendalanya itu kalau saya ini adalah tentang lokasi beternak sendiri guys. Mungkin kita pengen beternak ya kan, tetapi dalam kondisi ini mungkin saya adalah bukan orang desa kayak gitu, tapi orang kota kayak gitu. Saya orang hidup di kota dengan lahan yang terbatas, lahan sempit, tapi saya pengen beternak. Soalnya kenapa? Pemilihan lokasi ini sangat benar-benar diperlukan dalam kita beternak karena memang dari hewan-hewan ternak itu kan biasanya menghasilkan produk yang berupa limbah berupa feses ataupun berupa urin yang itu biasanya bau. Nah, kalau lokasi ini tidak benar-benar kita perhatikan, apalagi untuk peternakan kita dalam skala besar, itu nantinya takutnya akan mengakibatkan dampak yang buruk terhadap lingkungan kita, ya kan? Kalau kita hidup kayak di kota-kota ini kan padat ya kan. Nah, kita mau beternak di mana kayak gitu. Biasanya teman-teman yang mungkin rumahnya di kota mungkin juga akan terkendala di sini. Pengen beternak tapi kok ternyata nggak ada lahan kayak gitu, lahannya sempit terbatas kayak gitu. Dan juga untuk pemilihan lokasi ini ya sebelum beternak sebaiknya teman-teman survei dulu lokasi yang akan digunakan ya. Kemudian ada istilahnya lingkungannya. Kalau bisa itu di tempat yang sepi ya teman-teman, yang jauh dari jalan raya agar tidak bising, agar ternaknya itu nyaman. Kemudian usahakan juga untuk di lokasi yang banyak sumber airnya. Jangan-jangan ternak teman-teman semua nanti beternak tapi dengan keadaan susah mencari air, susah mencari listrik kayak gitu ya kan. Usahakan di tempat yang nyaman, aman, gampang listriknya, gampang airnya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, selain kendala dari lokasi, ini juga ada yang namanya modal. Nah, kalau modal ini, kadang kita gini guys, kita pengen beternak, ya kan, tapi kok kendalanya modal, kayak gitu. Pengen punya ternak ini, tapi kok mau beli, nggak punya uang, buat usaha nggak ada duit, kayak gitu. Nah, untuk kendala modal sendiri ini kan, kalau kita emang udah benar-benar punya ilmunya, kita udah tahu teorinya, kita udah tahu cara prakteknya gimana, tinggal kita eksekusi, nanti mungkin teman-teman semua bisa yang namanya pinjam modal kayak gitu kan. Kalau emang itu udah bener-bener teman-teman pengen niat di peternakan kayak gitu, yang namanya modal ini bisa diusahakan guys ya. Yang penting kita punya ilmunya dulu, kita punya orang-orang mentor-mentor terdekat kita yang siap untuk membantu kita bagaimana cara berbisnis di peternakan kayak gitu. Nah, pinjam modal ini menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan ya, agar kita juga bisa yang namanya bisnis peternakan. Ya selanjutnya kendalanya biasanya di perawatan ternak guys. Mungkin teman-teman semua yang baru awal-awal beternak, mungkin kayak saya juga dulu pernah mengalami yang namanya perawatan ternak. Kendalanya apa? Di sini salah cara kita merawat ternak. Mungkin salah dalam ngasih pakan, salah dalam membersihkan kotorannya, mungkin salah dalam perawatan ketika ternak sakit dan sebagainya. Akhirnya kan kita berefeknya negatif itu ke ternaknya. Mungkin ternaknya mati, ternaknya sakit, kita yang akan rugi kayak gitu guys. Jadi emang sebelum beternak kita cari tahu ilmunya. Misalnya kita mau ternak sapi, oh kira-kira sapi itu penyakitnya apa aja, cara ngatasinya gimana, buat mengantisipasi agar nggak terjadi kayak gitu gimana kayak gitu. Soalnya kan penyakit-penyakit dalam ternak itu kan beda-beda, perawatan ternak juga beda-beda guys. Ada yang namanya ternak-ternak potong, ternak hias dan sebagainya itu beda-beda banget guys ya. Jadi silakan sebelumnya teman-teman semua dicari dulu ilmunya, pengetahuannya tentang ini perawatan ternak tuh gimana, cara ngasih pakan gimana, cara ngebersihin kandangnya gimana, kemudian cara menyayangi binatang gimana dan sebagainya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini yang menjadi kendala juga ya, tidak kalah pentingnya dengan modal, ini adalah yang namanya pasar. Nah, ketika kita udah memiliki pasar yang luas, itu kita mau ternak apapun kita bisa guys ya. Pasar ini bisa kita jual di pasar offline maupun pasar online. Kalau sekarang kan memang biasanya
udah teknologinya udah benar-benar maju ya guys ya. Jadi kita bisa mau jual pasaran itu di mana aja. Itu bahkan sampai sedunia. Kita bisa dengan cara jualan online kayak gitu. Kemudian kalau yang pasar offline ini bisa dijual di pasar hewan ataupun di pasar mana. Tapi kendalanya emang kalau kita belum punya pasaran, mau ternak apapun itu ya bingung guys. Tapi kalau kita udah punya pasarannya yang benar-benar konsisten, itu kita udah enak mau ternak apapun pasti jalan kayak gitu. Beda kalau kita udah punya ternak banyak tapi bingung nih jualannya kemana. Pasti kita pada akhirnya nanti akan nyerah gitu buat mencari pasaran kayak gini. Oke, yang terakhir ini adalah predator. Ketika teman-teman semua mau beternak ya, silahkan pilih lokasi yang benar-benar cocok. Kandangnya gimana, bentuknya gimana, dan sebagainya. Karena apa? Untuk menghindari adanya predator. Contoh nih, contoh kecilnya kita beternak marmut. Nah, marmut itu untuk sistem kandangnya kita nggak tahu kayak gimana yang benar. Ya salah gimana, yang benar gimana. Tiba-tiba nanti pada malam harinya ada tikus. Tikus makan marmut kita. Tikus mencekek dari marmut kita kayak gitu. Otomatis kan nanti dari marmut sendiri kan juga mati kayak gitu. Selain itu mungkin ada kendala kayak misalnya di kita memilih lokasi yang mungkin di dekat sawah atau dekat kebun-kebun kayak gitu kan. Paling predatornya ada kayak ular, terus ada musang dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu untuk pemilihan lokasinya, bentuk kandangnya dan sebagainya kita harus antisipasi mulai dari sekarang. Kalau teman-teman semua pengen ya namanya beternak ya kan, karena predator ini selain merugikan dari ternaknya sendiri juga merugikan ke kitanya kayak gitu. Pokoknya intinya teman-teman semua buat mengantisipasi kendala dalam beternak itu adalah yang pertama tentunya teman-teman harus tahu ya teorinya gimana, kemudian bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana caranya kita dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan dunia peternakan kayak gitu. Yang penting intinya adalah ilmu dulu ya, teman-teman. Yang pasti adalah ilmunya, teorinya baru nanti kita eksekusi sambil jalan kayak gitu. Oke, mungkin itu ya saja yang dari seputar peternakan bisa diberikan pada video kali ini. Semoga informasi sedikit ini bisa membantu untuk teman-teman yang ingin niat terjun di dunia peternakan kayak gitu ya. Terima kasih telah menonton dan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.